الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيدنا محمد وخصنا بخصائص تتوالى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله من جعله الله حبيبا ونبيا ورسولا. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسlimun. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saat ini kita berada di penghujung bulan Sya'ban. Kurang lebih 11 hari ke depan kita akan menemui sebuah bulan yang sangat agung. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memanjangkan usia kita sehingga bisa bertemu dengan bulan yang agung ini. Amin, Allahumma amin. Hadirin, kita berada di bulan Sya'ban, yang mana Rasulullah dalam hadisnya mengatakan, wa Sya'ban syahri, Sya'ban adalah bulanku. Maka di situ timbul pertanyaan, bagaimana Sya'ban menjadi bulan Rasulullah? Padahal Rasulullah dilahirkan di bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid. Karena itu para ulama mengatakan lin nabi wiladatani. Nabi itu punya dua kelahiran. Pertama yaitu di bulan Maulid, di bulan Rabiul Awal, lahirnya fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua di bulan Sya'ban, lahirnya, tampaknya keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di bulan ini Allah Subhanahu wa taala mengumandangkan dan mengumumkan firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di bulan ini Allah Subhanahu wa taala memproklamirkan diri bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta ini dan para malaikatnya bersolawat mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh beruntung kita dijadikan umatnya Rasulullah, umat yang begitu diagungkan oleh Allah sebab keagungan Rasulullah. Karena keagungan Rasulullah, kita menjadi umat yang diagungkan oleh Allah, menjadi umat yang paling dicintai oleh Allah. Sehingga di bulan Rajab
Allah menurunkan perintahnya salat 5 waktu, yang mana salat 5 waktu belum pernah dikasihkan terhadap umat-umat terdahulu, khusus untuk kita umat Nabi Muhammad. Dan di bulan Sya'ban ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya bahwasanya Dia bersolawat dan malaikatnya bersolawat serta kita diperintah oleh Allah untuk bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hubungan antara kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana umat-umat terdahulu mereka kalau berhubungan dengan nabinya harus bertemu, kalau berhubungan dengan nabinya harus mengikuti. Akan tetapi kita hadirin dikasih jalan yang mudah, dimanapun kita berada kita bisa berhubungan dengan Rasulullah dengan membaca salawat dan salam kepada beliau. Dan tidak hanya itu, wahai hadirin, setelah Sya'ban di depan kita diberi sebuah bulan, yakni bulan Ramadan, bulan satu-satunya yang disebutkan di dalam Al-Quran. Tidak ada satupun nama bulan yang disebutkan di Al-Quran kecuali bulan suci Ramadan. Dan bulan suci Ramadan ini khusus diberikan kepada kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menambah kemuliaan dan keagungan kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala sudah membentangkan begitu banyak keistimewaan dan kekhususan kepada kita umat Rasulullah. Jangan sampai hadirin bentangan tali kasih sayang yang telah diberikan oleh Allah ternyata sama sekali tidak ada yang kita pegang, hadirin. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita menjadi umat yang ternyata setelah diberi begitu banyak pemberian dari Allah, ternyata kita semakin jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah hadirin, tidak ada keagungan, tidak ada kemuliaan bagi siapapun kecuali kalau dia terhubung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh sebuah kesialan dan kehancuran yang luar biasa bagi orang yang terputus dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua riwayat yang mana di riwayat ini Nabi mengatakan beliau putus hubungan dengan dua orang ini hadirin, dan beliau bermusuhan dengan dua orang ini hadirin. Yang pertama, dalam kitab Faidul Qadir Bisyarhi Jam'is Shaghir, Nabi mengatakan man ada dimmiyan fa'ana khusmuhu. Barang siapa yang dia mengganggu dimmiyan, orang kafir, non muslim yang berdamai dengan kita, non muslim yang menjadi tetangga damai kita, dia tidak pernah mengganggu agama kita hadirin. Barang siapa yang mengganggu mereka, kata Rasulullah, orang non muslim yang berdamai dengan kita, yang berdampingan bermasyarakat dengan kita, mengganggu mereka, fa'ana khusmuh, maka aku, kata Rasulullah, khusmuhu, musuhnya dia. Barang siapa yang mengganggu non muslim, maka dia bermusuhan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kamus dan tidak ada ceritanya ajaran Nabi mengajarkan radikal, sama sekali tidak ada hadirin. Tidak ada ceritanya Islam radikal, tidak ada hadirin. Tidak ada ceritanya Islam teroris, tidak ada hadirin. Yang ada adalah orang-orang oknum-oknum yang mereka salah memahami Islam dari sumber yang tidak jelas. Karena itu para hadirin yang dirahmati oleh Allah, dengarkan hadis sahih dari Nabi Muhammad, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, yang mana hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim muttafaq alaih adalah hadis sahih yang paling tinggi tingkatannya. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim jarahu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat, beriman di depan ada kiamat, beriman di depan ada kematian,
beriman di depan ada surga dan ada neraka. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhir, fal yukrim jarah, hendaknya dia menghormati tetangganya. Tidak peduli mau dia muslim, mau dia non muslim, semenjak dia tetangga yang tidak mengganggu agama kita, hadirin, kita wajib menghormati dan dilarang mengganggunya, hadirin. Sehingga para ulama dalam mempraktekkan hadis ini, hadirin, subhanallah, ada satu orang soleh, seorang ulama yang luar biasa mentafsirkan hadis ini dan beliau laksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Ada orang soleh ini, hadirin, rumahnya penuh dengan tikus, hadirin. Sampai kalau dia tidur terganggu karena tikus berlari ke sana kemari, ke sana kemari. Ada tamu yang datang ke rumahnya, tikus begitu banyak sekali, hadirin. Maka tamu ini mengusulkan, hala takun indaka hirra fi baitik. Mbok ya engkau wahai ulama, wahai orang soleh, engkau memelihara satu kucing di rumahmu sehingga tikus-tikus ini berkurang dan bisa hilang. Maka apa jawab beliau, hadirin? Iya, memang kalau aku mau, aku mudah untuk memelihara kucing dan tikus-tikus ini akan segera hilang. Tetapi aku takut. Aku takut kalau aku memelihara kucing di rumahku, lantas tikus-tikus itu ketakutan dan lari keluar rumahku dan masuk ke rumah tetanggaku. Aku takut nanti di hari kiamat tidak diakui Rasulullah menjadi umat yang beriman kepada Allah. Bukankah Rasulullah mengatakan barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, muliakan tetangganya. Maka aku takut kalau sampai tikus ini keluar ke rumahku dan masuk ke rumah tetanggaku, aku takut tercoret menjadi umatnya Rasulullah SAW. Ini ajaran Rasulullah, hadirin. Dan dusta besar kalau ada yang mengatakan Islam radikal atau Islam teroris. Ajaran dari mana? Bom bunuh diri di negeri muslimin, di negeri yang mayoritas Islam. Kalau pengen bom bunuh diri sana di Israel, orang-orang Israel yang membunuh orang-orang muslim Palestina. Kalau ingin bom bunuh diri bertempur sana, itu baru jihad. Akan tetapi kalau di Indonesia, negeri yang damai antara agama satu dan lainnya, bukan jihad namanya, akan tetapi jahat. Dari mana engkau ambil agamamu? Dari mana engkau ambil kefahaman yang seperti ini? Tidakkah engkau pernah mendengar riwayat Rasulullah ketika ada orang Yahudi lewat, jenazah Yahudi yang telah meninggal digotong oleh teman-temannya, Rasulullah menangis terseduh-seduh. Maka sahabat heran, ya Rasulullah, ini jenazah orang Yahudi, bukan jenazah orang Muslim. Kenapa engkau menangis sedih, wahai Rasulullah? Maka apa kata Rasulullah? Nafsun tafallatat min yadi ilan nar. Aku menangis karena sudah ada satu jiwa yang lewat terlepas dari genggaman hidayahku menuju neraka. Ini ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ajaran murni dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, hadirin, kita sebagai umat Islam harus mempelajari Islam dari sumber yang benar, hadirin. Inna hadzal ilma din fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu agama ini adalah termasuk bagian terpenting dari agama, hadirin. Ilmu itu adalah agama, maka lihat dari mana engkau mengambil agamamu, hadirin. Karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah, jangan sampai kita menjadi orang yang mengganggu terhadap non-muslim saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air, apalagi mengganggu terhadap sesama umat Nabi Muhammad. Tetangga kita sama-sama Islam, tetangga kita sama-sama seakidah, kitabnya sama Al-Quran, kiblatnya sama-sama Ka'bah, nabinya sama-sama Nabi Muhammad, Tuhannya sama-sama Allah. Akan tetapi terkadang kita justru ganas dengan sesama umat Islam. Waliyadzubillah. Terkadang kita malah justru sangat benci terhadap sesama umat Islam yang beda pemahaman atau beda organisasi. Waliyadzubillah min dzalik.
Ajaran dari mana ini hadirin? Karena itu hadirin yang dirahmati Allah, ini yang pertama. Siapa yang mengganggu non-muslim, maka aku musuhnya, kata Rasulullah. Siapa yang mengganggu non-muslim yang berdamai, maka aku Muhammad Rasulullah menjadi musuhnya. Yang kedua hadirin, orang yang datang Ramadan akan tetapi dia tidak bisa memuliakan Ramadan. Orang yang datang bulan suci Ramadan, bulan suci Ramadan, bulan yang sangat diagungkan oleh Allah, diagungkan Rasulullah, air mata beliau menangis di malam-malam Ramadan. Air mata orang-orang saleh, para nabi, para rasul, para malaikat, mereka semuanya mengagungkan Ramadan. Akan tetapi di zaman akhir hadirin, ternyata ada dari umat Rasulullah yang dia tidak peduli dengan Ramadan. Makan di tengah jalan di tempat terbuka, minum seenaknya di tempat terbuka, rokok seenaknya di tempat terbuka, tidak ada rasa malu bahwasanya bulan itu adalah bulan Ramadan. Orang yang seperti ini hadirin, dengarkan sabda Nabi, ana bariun mimman khasmuhu Ramadan. Aku, kata Rasulullah, bariun, putus hubungan, mimman, dari orang khasmuhu Ramadan, yang musuhnya adalah bulan Ramadan. Barang siapa yang di bulan Ramadan dia sudah tidak puasa, malah menampakkan kemaksiatannya di depan umum, maka orang seperti ini berarti sama dengan berperang, bermusuhan dengan bulan suci Ramadan. Dan kata Rasulullah, aku putus hubungan dengan orang seperti itu. Dicoret oleh Nabi dari jajaran umatnya hadirin. Karena itu para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan besok ini hadirin, jangan kita lewatkan. Yang lalu kita banyak dosa, segera kita bertaubat hadirin. Jangan-jangan Ramadan besok adalah sebagai penutup dalam hidupmu hadirin, sebagai penutup dalam hidup kita hadirin. Siapa yang bisa menjamin kita akan bisa ketemu di Ramadan di tahun-tahun yang akan datang? Kita minta pada Allah kita panjang umur, akan tetapi hadirin introspeksi diri. Dengarkan sabda Nabi Muhammad. Kalau memang kita tidak puasa hadirin, itu dosa besar. Akan tetapi dosa besar antara hamba dengan Allah. Kalau kita mau tobat itu hadirin sangat mudah diampuni oleh Allah. Akan tetapi kalau sudah dosa besar, tidak puasa itu berarti merobohkan salah satu tiang agama. Karena tiang agama rukun Islam salah satunya adalah puasa Ramadan. Itu dosa yang sangat besar, ditambah ditampilkan di depan umum, maka ini dosa jauh lebih besar hadirin. Karena itu Rasulullah mengatakan kullu ummati mu'afan illal mujahirin, kata Nabi. Setiap dari umatku itu diampuni oleh Allah, dimaafkan oleh Allah kalau mau bertobat, selama kiamat belum datang, selama ruhnya belum sampai kerongkongan. Maka ketika dia bertobat minta ampun sama Allah, semua umatku akan diampuni, kecuali al-muhajirin, al-mujahirin, yaitu orang-orang yang menampilkan kemaksiatannya, berbangga dengan dosanya tanpa rasa malu sama sekali. Orang yang sudah bermaksiat, tidak puasa Ramadan tapi ditampilkan di mana-mana, maka orang seperti ini tidak akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sulit mendapatkan maaf dari Allah hadirin. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hormati bulan suci Ramadan. Kita dapati di daerah kita begitu banyak hadirin. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, tugas saya mengingatkan perkara mau mengamalkan atau tidak, nanti di akhirat saya sudah tidak ada tanggungan. Ya Rasulullah, saya sudah menyampaikan wahai Nabi, saya sudah menyampaikan wahai Rasul, saya sudah menyampaikan kepada masyarakat saya wahai Nabi. Apa yang menjadi nasihatmu? Apa yang menjadi syariatmu? Saksikan wahai Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Ya Rasulullah, salawat dan salam di hari Jumat engkau dengarkan. Suara umatmu di hari Jumat dengan salawat dan salam engkau langsung dengarkan.
Maka dari mimbar ini, hadirin yang dirahmati Allah, jangan jadikan Nabi kita kecewa. Kita banyak dosa, kita banyak maksiat kepada Allah, akan tetapi simpan maksiat itu hadirin, simpan sedalam-dalamnya hadirin. Jangan ditampilkan di muka umum, karena maksiat yang ditampilkan di muka umum nanti efeknya bukan hanya yang bermaksiat, akan tetapi semua orang yang diam akan kena siksaan dan adab. Kalau ada adab turun dari Allah, kalau ada peringatan turun dari Allah, maka semuanya akan kena. Semuanya yang diam maksiat Ramadan dicabik-cabik kehormatannya, semuanya akan kena dan bertanggung jawab kelak di akhirat. Kenapa engkau membisu? Kenapa engkau wahai umat Rasulullah? Kenapa engkau wahai para pemimpin tidak engkau tertibkan itu pasar? Tidak engkau tertibkan itu masyarakat? Tidak ada usaha untuk itu. Semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan datang bukan untuk main-main. Ramadan datang untuk memuliakan kita umat Rasulullah. Ramadan datang untuk memuliakan kita biar menjadi orang yang dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah, sehingga kita benar-benar menjadi umat yang bisa mengukir senyum di wajah Nabi. Kita bisa mengukir senyum di wajah Nabi hadirin kalau kita menghormati Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari dua hal yang besar ini. Jangan sampai kita menyakiti siapapun, non muslim atau siapapun. Dan yang kedua, jangan sampai kita bermusuhan dengan bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang betul-betul diakui Nabi Muhammad menjadi umatnya, bukan orang-orang yang tercoret dari daftar nama umat Nabi Muhammad. Sungguh sangat beruntung orang yang ketika dia hidup menjadi umat Nabi, dan lebih beruntung lagi ketika dia wafat ternyata namanya masih tergolong menjadi umat Nabi Muhammad. Dan sungguh beruntung orang yang telah di akhirat dia bisa bertemu Rasulullah, dan bukan hanya bertemu, tapi di wajah Nabi ada senyum. Di wajah Nabi ada senyum karena umatnya yang memperhatikan Ramadan, karena umatnya yang memperhatikan syariatnya. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita minta kepada Allah, semoga Allah membuka hati kita. Semoga Allah menjadikan kita betul-betul tergolong menjadi rombongan umat Nabi Muhammad. Tidak tercoret satupun nama dari kita, dari rombongan umat Nabi Muhammad. Dan betul-betul kelak ketika kita meninggal setelah umur yang panjang, fi khair wa afiyah, betul-betul kita diberi kesempurnaan husnul khatimah. Husnul khatimah ya Rabb, husnul khatimah ya